Kira-kira mudah tidak? Belum pernah ketemu, tapi yakin. Mudah tidak? Tidak mudah. Nggak pernah ketemu. Kalau pernah lihat sosoknya, ketemu tiap hari, tahu perilakunya, tahu ucapannya, kemudian yakin, ya ketemu. Ini nggak ketemu, tapi yakin. Inilah penghargaan yang paling tinggi yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya ketika beliau bersabda, "Aku merindukan saat-saat itu. Aku merindukan saat ketika berjumpa dengan saudara-saudaraku." Masya Allah. Para rawuh, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah, yang dengan nikmat-nikmatnya yang tidak terkira, kita berharap Allah menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa man walah. Kita mohon kepada Allah agar salam, salawat, keberkahan Allah curah-curahkan kepada teladan kita, sebaik-baik makhluk Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman insyaallah. Jamaah sekalian, kalau bapak-bapak, adik-adik mendengar kalimat Nabi ini, kira-kira bagaimana? Beliau bersabda begini, Wudittu, aku benar-benar ingin, aku benar-benar berharap, aku benar-benar menunggu-nunggu saat itu. Wudittu an ulqiya ikhwani. Aku benar-benar berharap kepada Allah dengan rindu yang sangat agar aku berjumpa dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Bapak-bapak, para sahabat yang di sekeliling Nabi kaget, tersentak, kalau boleh bahasa anak muda, agak baper. Di depan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku merindukan saudara-saudara. Nah, ini kami siapa? Kira-kira begitu. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk? Ini kami ada di sini. Kami bukan saudaramu yang engkau rindukan itu. Masya Allah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian meluruskan persepsi sahabat sementara ini. Nabi menegaskan, antum ashabi. Panjenengan sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah alladzina yu'minu bi walam yarawni. Yang aku maksud dengan ikhwani, saudara-saudaraku, adalah mereka yang yakin kepadaku, beriman kepadaku, walaupun belum pernah menjumpai aku. Siapa berarti? Mudah-mudahan. Amin. Bapak-bapak, ya Allah, kalau kalimat ini benar-benar Allah kabulkan sepanjang hari tadi,
salah satu sunnahnya adalah memperbanyak salawat atas Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang nanti akan bersamaku adalah yang paling banyak bersalawat kepada aku. Kemudian kita sadar benar bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam merindukan orang yang yakin kepadanya, mengikuti Nabi padahal belum pernah jumpa. Lam yarawni, belum pernah jumpa dengan aku Rasulullah, tapi yakin. Bapak-bapak, adik-adik, kira-kira mudah tidak? Belum pernah ketemu, tapi yakin. Mudah tidak? Tidak mudah. Nggak pernah ketemu. Kalau pernah lihat sosoknya, ketemu tiap hari, tahu perilakunya, tahu ucapannya, kemudian yakin, ya ketemu. Ini nggak ketemu, tapi yakin. Inilah penghargaan yang paling tinggi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika beliau bersabda, aku merindukan saat-saat itu. Aku merindukan saat ketika berjumpa dengan saudara-saudaraku. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kalimat itu benar-benar Allah kabulkan untuk kita, insya Allah. Jamaah sekalian, kuncinya adalah seperti yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam lagi. Beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahabbahu. Ini kuncinya. Seseorang itu akan dibersamakan dengan yang dicintainya. Itu. Siap-siap, adik-adik, bapak-bapak, yang nanti menentukan kita dengan siapa adalah diri kita masing-masing. Siapa yang kita cintai, itu yang nanti dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kalau bahasa Kementerian Agama sekarang, moderasi. Tidak ada paksaan. Terserah panjenengan. Kalau panjenengan mencintai, maaf, siapa? Atlet, artis, tokoh, yang maaf, belum ada jaminan mencintai. Ya, mencintai berarti apa? Sering-sering menyebut, pengen jumpa, mengikuti, bahkan jadi model untuk kehidupannya, cara ngomongnya, cara berpakaian, bahkan benar-benar ditiru. Saya pernah baca, itu ada orang yang saking cintanya dengan seorang tokoh, sampai cara batuknya ditiru. Tadi ada yang batuk soalnya, tapi nggak tahu niru siapa ini. Saking pengennya, itu cara batuknya ditiru. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Cara duduknya, cara duduknya. Allahu Akbar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini kuncinya. Seseorang akan dibersamakan dengan yang ia cintai. Nah, pertanyaannya, yang disebut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Mari kita lihat. Hari itu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agak terhenyak, kaget. Siang hari, terik matahari, tiba-tiba Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, belum terlalu siang sebetulnya, tapi jam-jam itu orang-orang Arab kebiasaannya tidak jalan-jalan, tidak keluar. Ini tradisi. Orang-orang Arab memilih di rumah karena nyaman di rumah. Tiba-tiba
pintu rumahnya diketuk. Dan bukan dari depan, tapi dari belakang. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di jam-jam yang tidak biasa orang keluar, nggak ada yang menyaksikan. Ternyata Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, kalimatnya pendek, perintah itu sudah tiba. Perintah itu sudah tiba. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami kalimat pendek itu. Maksudnya adalah perintah hijrah ke Yathrib. Para bapak, adik-adik sekalian, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau berteman dengan Nabi sejak kecil, jadi tahu benar apa yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau segera mempersiapkan kendaraan terbaik, membagi tugas kepada anak-anaknya, melakukan perencanaan. Asma bintu Abu Bakar bertugas mengirimkan makanan selama 3 hari. Mereka berdua, orang-orang mulia ini, di Gua Thur. Abdullah bertugas menggembala kambing di sekitar kaki Bukit Thur. Abdurrahman bertugas menjadi spion, mendengarkan berita dari Makkah dan dikabarkan ke Gua Thur. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik sekalian, kalau bukan karena yakin pertolongan Allah, beliau tidak membagi tugas begitu detil, begitu jelas. Kemudian Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pun, sebagaimana sahabat Abu Bakar, beliau merencanakan perjalanan yang tidak biasa. Mestinya, katakanlah, ke Yathrib itu ke arah utara, beliau memilih ke arah selatan. Jalan yang tidak pernah diduga menuju Yathrib. Orang-orang kafir sampai bingung. Ke arah yang biasa itu tidak ditemukan. Karena di Makkah, hampir semua manusia mendengar 100 ekor unta. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup atau mati. Masya Allah. Bergeraklah mereka berdua, sampailah ke Bukit Thur. Allahu Akbar. Bukit Thur itu sekitar 700-an meter lebih. Terjal, Masya Allah. Kecil guanya. Maka di dalam surat At-Taubah disebut Ghar. Kalau besar, Al-Kahfi. Karena kecil, Al-Ghar. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua kecil itu. Guanya kecil, hanya cukup untuk 1 orang dewasa. Masuknya harus merunduk karena lubangnya kecil. Kemudian setelah masuk, turun begitu. Jadi kalau ada orang berdiri di sini, langsung tampak siapa yang di dalam. Allahu Akbar. Sesampai di depan mulut gua, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang nanti menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama masuk surga, beliau mengatakan, tahan ya Rasulullah. Beliau masuk ke dalam, beliau bersihkan gua itu. Beliau pastikan tidak ada yang membahayakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya nanti selama 3 malam di situ. Masya Allah. Jamaah sekalian, inilah cinta. Inilah cinta. Dibersihkan,
Dan benar, dugaannya benar. Tidak sedikit lubang-lubang yang diduga sarang atau tempat bersembunyi binatang buas, binatang melata buas, ular, kalajengking, dan yang lainnya. Dirobeklah baju beliau, disumpal satu demi satu. Masya Allah. Alhamdulillah baju orang Arab berlapis-lapis ya. Nggak kayak baju kita kalau dirobek gimana jadinya. Enteng. Sumpal-sumpal, beliau yakin, menduga sudah selesai, tidak ada yang tersisa. Kemudian beliau baru mengatakan, ya Rasulullah, silahkan. Perjalanan cukup jauh, meletihkan, dikejar, gitu. Lelah beliau tertidur. Masya Allah, benar ternyata masih ada satu lubang yang belum tertutup. Maka beliau geser-geser. Rasul duduk berbaring di pangkuan sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau tutup dengan ibu jari kakinya dan tersengat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Begitulah cinta. Maka sahabat Abu Bakar adalah manusia kedua yang nanti masuk surga pertama kali bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tidak lama dari peristiwa itu, sebelumnya Rasul bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ini barang-barang titipan orang-orang kafir. Tolong kembalikan ke mereka. Mau dibunuh, tapi yang mau membunuh nitip barang-barangnya. Bayangkan betapa dahsyatnya percaya orang-orang kafir itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali, gantikan tidur di dipanku. Masya Allah. Bayangkan, taruhannya apa? Itulah cinta. Allahu Akbar. Kita sudah nggak bisa menemani hijrah. Kita nggak bisa menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita di mana? Sesampai di Madinah, Yathrib, namanya diubah menjadi Al-Madinah. Yathrib itu kotor, kumuh, jelek ya artinya itu. Diubah oleh Rasul menjadi Al-Madinah. Al-Madinah kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia, viral di tahun 90-an, Madani. Madani. Ya. Sering dengar kan? Masyarakat Madani. Bukan Medeni, bukan Madani, bukan Madani, bukan. Medeni apa? Medeni. Menakutkan. Juga bukan Madani, Diwadan-wadani, bukan. Juga bukan Madani, dipadan-padanaken, bukan. Madani, beradab, menjadi bersih, beradab, dan Nabi berdoa khusus untuk kota Madinah, Al-Madinah. Ya Allah, berkahi kota ini 2 kali lipat dari kota Makkah. Masya Allah. Ya. Boleh nggak kita berdoa untuk kota Tegal? Ya Allah, berkahi Tegal ini 2 kali lipat kota Al-Madinah. Amin. Insya Allah ya. Jamaah sekalian, itulah cinta. Sesampai di Al-Madinah, episode lain muncul. Namanya Abu Firas. Namanya Abu Firas. Aslinya Rabi'ah. Rabi'ah. Beliau tidak punya tempat tinggal, alias tuna wisma. Tuna wisma. Maka di kota Al-Madinah, di Masjid Nabi, ada ruang khusus untuk para tunawisma, sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya kediaman. Setiap hari melayani Nabi. Di antaranya
Abu Firas. Abu Firas datang kepada Nabi malam itu membawa wudu, tempat wudunya Nabi. Diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sukacita, dan Nabi mengapresiasi. Nabi mengapresiasi dengan berkata, "Ya Aba Firas, salni." Duhai Abu Firas, mintalah kepadaku. Abu Firas tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Inilah cinta. Masya Allah. Duhai Rasul, aku benar-benar nyuwun kepadamu agar aku menjadi teman dekatmu di surga. La haula wa la quwata illa billah. Seorang tuna wisma. Kira-kira kalau panjenengan, kalau kita nggak punya rumah, ditawari oleh Nabi, kira-kira minta apa? Abu Firas cerdas. Coba kalau Abu Firas minta rumah, kira-kira selesai nggak setahun? Tanya kepada yang lagi bangun rumah, setahun selesai? Bangunannya selesai, isinya belum. Abu Firas cerdas. Ini momentum pendek. Ini momentum pendek. Maka beliau tidak minta rumah. Beliau minta menjadi teman dekat Nabi di surga. Masya Allah. Kira-kira kalau menjadi teman dekat Nabi di surga, surganya? La haula wa la quwata illa billah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau bertanya, "Awa ghaira dzalik?" Ada yang lain? Permintaanmu ada yang lain? Maka Abu Firas dengan mantap mengatakan, "Huwa dzaka." Itu saja. Masya Allah. Itu saja. Bapak-bapak, adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Inilah cinta. Perhatikan selanjutnya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni, fa'inni, tolonglah aku ya Aba Firas agar doamu terwujud. Alaikum bikasratis sujud." Agar doamu terwujud, perbanyak sujud. Bapak-bapak, adik-adik, kalau mendengar kata sujud, berarti apa? Perbaiki sholat kita. Hijrah nggak ikut. Menggantikan tempat tidur Nabi sudah nggak ada. Ternyata masih ada kesempatan. Perbaiki sholat kita. Bismillah, inilah cinta.